Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Materinya diambil dari hadis Rasulullah SAW. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Akhlak itu terbagi dua bagian. Yang pertama yang disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, atau akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Boleh menyebut akhlakul karimah, boleh menyebut akhlakul hasanah, atau akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Yang kedua, akhlakul madhmumah. Akhlakul madhmumah, akhlak yang tercela, atau disebut juga dengan akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Dalam bahasa sehari-hari yang digunakan oleh kita, ada sebutan budi pekerti. Ada dua kalimat, yang pertama budi, yang dua pekerti. Budi ini yang diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat dengan akhlak, tata krama, etika, adab. Pekerti, ilmu. Jadi sebetulnya sudah benar apa yang dipakai oleh masyarakat, istilah budi pekerti, bahwa budi, etika, sopan santun, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Seharusnya orang yang berilmu itu berakhlak tinggi. Tapi kadang-kadang kita sering menemukan, kok kenapa dia ilmunya banyak tapi akhlaknya tidak baik. Ilmu tidak berbanding lurus dengan akhlak. Tetapi kalau kita ingin berakhlak baik, maka harus pakai ilmu. Maka harus dimulai dari yang paling kecil. Ada orang yang punya cita-cita, saya ingin mengubah dunia. Saya akan robah dunia ini. Semangatnya luar biasa. Cita-citanya setinggi langit. Saya ingin merubah dunia. Ternyata dia gagal. Kemudian dia turunkan lagi targetnya. Kalau saya gagal tidak bisa merubah dunia, saya ingin merubah negara dan bangsa saya. Ternyata dia tidak berhasil juga. Diturunkan lagi targetnya. Saya ingin merubah suku saya, marga saya. Ternyata tidak berhasil juga. Saya mah yang ngerubah Cimahi, Cimahi, tidak berhasil juga. Dan saya ingin merubah keluarga saya, tidak berhasil juga. Sampai akhirnya menjelang kematiannya, coba kalau saya dari dulu saya merubah dari diri saya sendiri, saya pasti akan berhasil.
Minimal saya bisa merubah keluarga saya karena saya mengawali dari diri saya sendiri. Ini cerita kisah yang inspiratif bahwa perubahan yang besar tidak akan terjadi ketika kita tidak merubah, dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya sudah ada, siapa yang bisa merubah dunia menjadi hebat sampai hari ini? Tiada lain kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ibu, sekeliling di Mekah itu semua kafir. Akhlaknya tidak baik. Di Mekah teh gitu ibu. Mau limo sunan teh. 5M. Kebiasaannya mabok. Madon. Mana di madon teh? Mun zina, mateni, saling membunuh. Itu kebiasaan jahiliyah. Ketika Rasulullah dilahirkan di Mekah itu kondisinya carut marut. Mabok, madon, mateni, madat. Madat ya nama narkoba. Ya. Semua dilakukan. Rasulullah sendiri lembut, santun, orang mendengarnya enak, nikmat, damai. Siapa yang mulai? Rasulullah SAW. 5 tahun menjelang Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Itu sepakat orang Mekah, orang Arab memberikan gelarnya Al-Amin. Gelarnya naon ibu? Al-Amin. Hanya satu-satunya gelar yang diberikan oleh masyarakat pada waktu itu, gelar Al-Amin hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau belum menjadi nabi. Acan jantan Rasul ibu. Tapi masyarakat sepakat memberikan gelar Al-Amin. Al-Amin, orang yang terpercaya, yang busuk hatinya ada. Anu keheul ka Rasulullah yang tidak senang. Sudahlah, Muhammad sekarang saya akan ganti gelarnya Al-Kadzib. Apa Al-Kadzib? Si pendusta. Kata Abu Jahal, tong coba-coba. Ganti gelar Muhammad Al-Amin dengan Al-Kadzib. Karena saya tahu persis Muhammad dari sejak kecil sampai besar dewasa sekarang itu tidak pernah beliau berdusta, mengingkari janji. Itulah yang disebut dengan Al-Amin. Satu ketika Bapak Ibu, Masjidil Haram tergenang air, banjir bah. Sampai tergenang Masjidil Haram termasuk Ka'bah. Hajarul Aswad akhirnya lepas. Begitu air surut kemudian dibersihkan, ini Hajar Aswad harus ditempatkan di tempat yang semestinya. Tetapi 4 kabilah, 4 suku ribut. Masing-masing suku itu ingin mengembalikan, menempelkan Hajar Aswad ke tempatnya dari suku dia. Akhirnya diputuskan. Keputusannya siapa yang bisa mengembalikan, layak, pantas mengembalikan, menempelkan Hajar Aswad ke tempat yang aslinya. Nanti orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radina bil amin, radina bil amin. Kami sepakat, kami rela kalau yang menempelkan Hajar Aswad di tempat aslinya itu adalah Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Belum menjadi nabi, tidak akan jadi nabi. Nonton sadayana. Saur Kangjeng Rasul, mana pimpinan suku yang pertama? Saya. Maju ke depan. 4 suku
pimpinannya sudah maju ke depan. Bu, luar biasa Rasulullah memberikan contoh untuk pemimpin-pemimpin. Luar biasa Rasulullah memberikan contoh untuk kita. Tinggal sorban. Ayah sabara juru, opat sudut. Rasulullah membuka sorbannya. Siapa pimpinan yang pertama? Saya. Cok pegang. Nih. Ujung sorban yang pertama. Dicepengan. Siapa yang kedua pimpinannya? Saya. Dicepengan keduaan. Yang ketiga. Dipegang lagi. Yang keempat. Pegang lagi. Sok. Keopatan. Kemudian Rasulullah menyimpan batu hajar aswad di sorban. Di sorban. Sok angkat keopatan. Allahu Akbar, luar biasa. Sok angkat keopatan. Diangkat keopatan. Masing-masing kepala suku, pimpinan suku itu merasa punya andil, saham. Dia mengangkat bareng-bareng. Kemudian sudah pas. Tidak lagung sakit abu. Sakit hajar aswad. Jadi upami hoyong nyum teh kedah rada kahanap gitu teh. Sudah pas oleh Rasulullah diambil bismillahirrahmanirrahim, plok tempel ke. Semua sorak-sorai gembira, merasa puas. Kenapa? Begitu adilnya Rasulullah. Begitu terpujinya Rasulullah. Yang tadinya gontok-gontokan, pasea, tapi Rasulullah mengambil keputusan yang terbaik sehingga empat-empatnya punya andil, tidak merasa dia yang paling hebat, dia tidak merasa dia yang paling luar biasa. Rasulullah memberikan keputusan sehingga semua mengatakan radina bil amin, radina bil amin, radina bil amin. Kami semua rela, ridho, semua puas dengan keputusan Al-Amin. Padahal beliau belum menjadi Rasul dan Nabi. Sudah menampakkan seorang pemimpin yang luar biasa. Yang memberikan keputusan yang tidak berat sebelah. Adil. Luar biasa. Akhlaknya itu digambarkan oleh Siti Aisyah. Ya Aisyah, saya tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Saya tidak sempat melihat bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah. Saya hanya mendengar cerita-ceritanya dari kawan-kawan, dari teman-teman, dari sahabat-sahabatku. Bagaimana kemuliaan, keistimewaan, ketinggian akhlak Rasul itu. Saudara Siti Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'anul azim. Al-Qur'an itu sudah diterjemahkan, dipraktekkan, didemonstrasikan, dipertontonkan bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah nganggo Al-Quran. Rasulullah itu disebutnya Quran berjalan. Quran berjalan. Syahidan. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Muhammad, anjeun kudu jadi bukti kebenaran Al-Quran. Nuawi, ibu, bapak, tidak ada gelar yang diberikan oleh Allah yang teristimewa kepada Nabi Rasul yang lain. Kita tidak mengecilkan Nabi Adam. Kita tidak mengecilkan Nabi Adam, nama besar Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah orang pertama. Manusia pertama. Tapi Nabi Adam tidak diberikan gelar wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad punya akhlak, punya peringai, punya budi yang sangat mulia, luhur, tinggi, istimewa. Itu dibasikan ke Nabi Adam. Allah tidak memuji-muji Nabi Adam seperti itu. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim Abul Anbiya wal mursalin, bapaknya para nabi dan para utusan disebatna. Tapi Nabi Adam disebatna Abul Bashar. Naon Abul Bashar? Bapana sakabe manusia. Gelar wa innaka la'ala khuluqin azim oleh Allah tidak diberikan kepada Nabi Musa. Bagaimana hebatnya Nabi Musa? Bagaimana hebatnya Nabi Isa?
bagaimana hebatnya nabi-nabi yang lain. Tapi khusus wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah cantumkan dalam Al-Quran, Allah abadikan dalam Al-Quran, pujian itu berpihak kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memerintah kebaikan harus dengan kebaikan. Kalau memerintah kebaikan dengan keburukan, itu tidak benar. Ibu teh, maksud teh, rek ngasehatan budak. Anak kita melakukan perbuatan yang tidak baik menurut ibu. Itu ngasehatan murang kali, tapi ibuna bari bobolotot. Oh bobolotot, kabudak teh. Sia mah gitu. Urang teh bagernya kabudak teh terang. Kita ingin mendidik anak. Ya. Kita ingin memperbaiki akhlak anak, tapi bari tutujuk bari popolotot. Atuh budak nangge popolotot sarua. Nah, siapa popolotot cakolot? Eta bapak popolotot sarua ka abdi. Amar ma'ruf bil ma'ruf. Jangan amar ma'ruf bil munkar. Terus Bu, jadi memerintah kebaikan harus dengan kebaikan. Itulah akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah mah enggak ditebar ke urang. Ditebarkan oleh kita. Numpunung banget di pengajian. Itu abdi moal ngaji deui cenah ka majlis salim eta naon sabna tiap ka masjid abdi mah dicarekan cenah ku ajengan teh kitu. Dicarekan we cenah ku ajengan teh. Jadi hate cenah abdi mah moal ngaji deui ka majlis salim eta mah naon sabna ongkoh menyampaikan kebaikan tetapi caranya tidak baik. Ajaran Islam mangga dicatat di mana ajaran Islam kebaikan akan sampai menjadi kebaikan dengan catatan disampaikan dengan cara baik. Sesuatu yang baik akan menjadi baik apabila dilakukan dengan cara baik. Sesuatu yang baik tidak menjadi baik apabila dilaksanakan dengan cara yang tidak baik. Itulah akhlak Islam. Baik, mangga. Rasulullah itu dimaksum. Apa maksum artinya? Terpelihara, terjaga, terlindungi. Itu maksum. Artinya apa? Artinya bapak dan ibu jangan khawatir. Entong sieun, entong rempan ketika kita mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kebenaran Rasulullah itu sudah dijamin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan itu tidak keluar kecuali dari wahyu Allah. Karena dibimbing oleh Allah maka maksum. Bagaimana kalau sahabat tidak maksum? Lalepat ya, mangga jangan catatan. Keluarga Rasulullah tidak maksum. Putra putri Rasulullah itu maksum. Itu maksum, punten. Ini harus jadi catatan dan ini harus paham semua. Tidak dijamin, tidak maksum keluarga Rasulullah. Dzurriyyah Rasulullah punten. Dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah anu sebatkeun sayyid, anu sebatkeun syarif, syarifah, di urang mah disebatna habib. Di urang mah habib. Itu tidak maksum. Punten. Ini aturan. Yang maksum hanya Rasulullah. Sahabat juga tidak maksum. Ya. Tabi'in tidak maksum. Ulama tidak maksum. Punten. Artinya apa? Yang benar anu leres, anu sesuai sareng ajaran Allah dalam Al-Qur'an ikuti. Tetapi saya teningan rek nurutan ajengan iya kiai iya, tapi aya salahnya. Jangan diikuti. Kartos Bu, jangan diikuti. Jangan diikuti walaupun itu disebut kiai, ajengan, ustad, ya, ulama. Tapi kalau yang salah jangan. Kenapa? Karena di luar Rasulullah itu tidak maksum. Pasti ada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Yang baik ikuti, kalau yang salah jangan.
Bahaya. Rasulullah mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan kamu taat kepada makhluk ketika taat itu maksiat kepada Allah. Ibu harus taat kepada suami, patuh. Tapi harus dipilah dan dipilih. Cik suami kudu kitu nurutan. Mama satu pantes make tiung teh, buka we tiung teh. Talak ibu. Kenapa? Karena membuka kerudung di tempat umum, membuka aurat tempat umum, walaupun ibu taat kepada suami, tapi itu perintah Allah, maka harus ditolak. Tidak boleh taat kepada suami karena itu adalah larangan Allah. Saur suami teh, mama atuh sing bager, sing sopan, ikuti. Sok atuh ngiring pangaosan, ikuti. La ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Jadi catatan untuk Bapak Ibu, Rasulullah itu maksum, terpelihara, terjaga, tetapi sahabat Nabi banyak kebaikannya, tetapi ada kesalahannya. Keluarga Nabi, dzurriyyah Nabi, itu adalah yang harus dicintai oleh kita. Dalam Al-Quran, kaitan dengan mencintai keluarga Nabi, Bu. Kan uju rame ya. La as'alukum alaihi ajra. Saur Kangjeng Rasul nih. Yang mengatakan Rasulullah, la as'alukum alaihi ajra. Saya tidak minta gaji. Ibu bapak teu kudu muruhan. Teu kudu bayar. Ka Rasulullah, la as'alukum alaihi ajra. Tidak usah minta buruhan. Illal mawaddata fil qurba, kecuali mencintai kerabatku. So Rasulullah, cintai keluargaku. Mencintai keluarga Rasulullah itu luar biasa. Putra putu Rasulullah, keluarga Rasulullah, ahli Rasulullah. Makanya upaya ngau salawat ibu. La tusallu alayya salatal batr. Jangan kamu membaca salawat kepadaku dengan salawat yang putus. Mau salawatnya kieu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Eta teh sapotong sur Kangjeng Rasul. Pada kumaha atuh keluarga Rasul lebetkeun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab ali teh keluarga ada teh. Itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu bentuk kecintaan kita kepada dzurriyyah Rasulullah. Aya nu di Mekah ibu, keluarga Rasulullah. Aya anu di Yaman, susurna di Yaman. Yang dari Indonesia, nu urang di Indonesia ieu. Para habaib, Sayyid, Syarif, Syarifah, itu kebanyakan di Yaman. Ada yang di Irak, ada yang di Lebanon. Di Indonesia ada yang di Jakarta, di Bogor, tuh aya kumpulan di Bogor. Ada yang di Ambon, ada yang di Makassar. Itu Quraisy Shihab dan keturunan itu keturunan Habib itu. Pak Quraisy Shihab itu. Ada As-Segab, ya, ada Al-Habsyi, keturunan Rasulullah. Itu kita menghormati, memuliakan. Tapi ketika ada kesalahan dari siapapun, punten. Siapapun itu ketika ada kesalahan jangan diikuti. Tetapi tetap kita harus menghormati. Jelas Bu? Jelas kan sekarang? Jangan melecehkan. Kalau ada kesalahan itulah manusia. Karena bukan Rasul. Kalau Rasul ma'asum. Tidak mungkin Rasul melakukan kesalahan karena harus jadi contoh untuk kita. Buktinya apa? Bahwa keturunan Rasul itu tidak maksum. Tidak dijamin. Tidak harus benar. Hadisnya panjang. Mengkabi dipotong ujungnya. Kata Rasulullah, walau anna Fatimata binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putri Muhammad saraqat mencuri, seandainya putri Muhammad Fatimah mencuri,
laqata'tu yadaha, aku akan memotong tangannya dengan tanganku sendiri. Hadis ini menjelaskan yang pertama bahwa keturunan Rasulullah tidak maksum sebagaimana Rasulullah. Yang kedua, bagaimana Rasulullah ingin memberlakukan keadilan kepada siapapun. Sayyidina Ali kantos, Ibu. Ini akhlak kaitan dengan hukum. Sayyidina Ali teh kehilangan baju perang. Anti peluru lamun aya mabuk. Hiji waktos eta baju perang teh aya di urang Yahudi. Di urang Yahudi aya. Sigana mah dipaling beureun ku Yahudi, Ibu. Dicuri. Sayyidina Ali, Mang, gitu, Mang Yahud, naon? Eta baju perang nu kuringnya, naon aku-akuanan, kamu ngaku-ngaku, mana buktinya? Pokoknya nu saya eta mah, karena saya Ali tahu persis punya sendiri, Ibu, apal karena barang sorangan, gitu. Bapak terang karena barang sendiri, leungit. Hilang. Ada orang Yahudi. Ku saya eta mah. Cek Yahudi. Naon aku-akuanan. Ah nu saya eta mah. Cek Yahudi, nu saya. Akhirnya rame eta. Siling aku ke pengadilan. Hayu. Cek Sayyidina Ali urang ka pengadilan. Dan Sayyidina Ali yakin eta baju perang anu Sayyidina Ali. Ayo, orang ke pengadilan. Ke pengadilan. Sayyidina Ali jadi apa? Jadi khalifah, Ibu. Jadi khalifah. Pemimpin umat Islam. Khalifah. Ayeuna mah raja, presiden. Sayyidina Ali itu. Sok. Ke pengadilan yuk. Ke pengadilan. Di pengadilan, Sayyidina Ali tidak karena beliau adalah khalifah. Ditempatkan dalam tempat khusus henteu. Tempatna sami. Mau di pengadilan, kami ibu lebat ke pengadilan, teu aya foto presiden. Tidak boleh di pengadilan ada foto presiden, wakil presiden. Tempat duduk harus sama. Rek menteri nu nyolong punten. Upamana rek raja nu nyolong, rek RT upamana gitu. Rek nu maling hayam, nu maling duit puluhan miliar, sami. Bahasa tidak boleh dibeda-bedakan. Kupeda ayeuna nu malingna raja, wahai Kangjeng Raja ulah. Harus sama. Maka pengadilan hakim, ya Ali. Padahal Sayyidina Ali teh Amirul Mukmin. Sayyidina Ali teh Amirul Mukmin. Orang di luar nyebutnya ya Amirul Mukmin. Wahai rajana mukmin, khalifah. Tapi di pengadilan mengatakan ya Ali. Ya Yahudi. Di mana anjeun ngaku-ngaku saur hakim di pengadilan? Anjeun ngaku-ngaku baju perang aya di si Yahudi itu dia. Da persis atuh da teh asli nu abdi. Ini kepunyaan saya punya tanda-tandanya. Buktinya mana? Sok buktina. Sayyidina Ali culang-cileng teu gaduh buktos, Bu. Ya naon buktinanya cenah. Gitu. Akhirnya diputuskan oleh pengadilan, walaupun Ali mengakui tetapi barang ada di Yahudi. Barang ada di Yahudi, Ibu. Gaduh buktos. Ibu abdi ya abdi. Ya ngaku ya nu abdi. Tapi abdi teu gaduh bukti. Tidak bisa benarkan. Harus ada buktinya. Mana bukti kepemilikannya? Benar enggak? Lamun teu gaduh buktos, tidak punya saksi, pengadilan akan mengalahkan orang yang memiliki sesuatu, tidak punya bukti, tidak punya saksi. Nuhi polisi, Ibu, penyidik polisi, ya, jaksa itu
Tidak berani kalau tidak ada bukti. Mana buktinya? Ieu buktina tah aya barangna tah. Tah ieu aya pesona ieu tah. Tah ieu aya tamangna tah, buktos eta. Mana saksina tah ieu? Sayyidina Ali teu gaduh buktos, Ibu. Ari barang adi Yahudi. Akhirnya ketok palu. Saur hakim, dalam persidangan ini Ali yang dikalahkan dan Yahudi dimenangkan. Ketok, tok, 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 los. Akhirnya barang itu berpihak tetap ada di orang Yahudi. Begitu keluar, beres. Si Yahudi, harewos Ibu, berbisik. Si Yahudi teh, Ali, sebenarnya ieu teh barang teh nu anceun. Sadar meureun. Tos beres diketok, Bu. Itu barang teh nu anjeun. Gitu, kuring nyuri, maling nu anjeun. Gitu. Sok we bikeun aya nama ku saya ku kaula. Teu bisa. Nah ini nih, keadilan itu. Teu bisa. Benar Bu, saya akan mematuhi apa yang diputuskan oleh hakim di pengadilan, titik. Sok cokot di mana-mana. Tuh, saya patuh. Sayyidina Ali itu. Walaupun Sayyidina Ali dikalahkan, karena Sayyidina Ali tigaduh buktos, Bu, laras tigaduh saksi, saya tetap akan menerima keputusan hakim. Itulah keadilan yang sebenarnya dalam Islam. Padahal Sayyidina Ali keluarga Rasul. Padahal Sayyidina Ali seorang amil mukmin. Tapi begitu Sayyidina Ali menghormati keputusan itu berlaku di pengadilan. Itulah hebatnya ajaran Islam. Akhlak dalam Islam. Pada akhirnya cerita itu si Yahudi masuk Islam, Ibu. Oh, dengan begitu ya. Islam itu tidak pandang bulu, betul. Islam itu tidak berpihak kepada seseorang walaupun dia seorang raja, betul. Adil ya Islam itu, iya adil Islam itu. Teu cuut kanu beureum, teu ponteng kanu koneng. Tidak karena ini jabatannya ini, tidak. Benar ya benar, salah ya salah. Hitam ya hitam, putih ya putih. Itulah akhlak dalam Islam, keadilan dalam Islam. Sedikit Ibu. Ya si tamihan Ibu. Ya sudah Ibu mah teu capek keur ngupingkeun we ngungkul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janten ukuran patokan kanggo urang kanggo mencontoh. Tetapi Ibu tidak akan bisa mencontoh Rasulullah kalau tidak belajar. Lamun teu ngaji terang ti mana? Terus Bu, terus Bapak, mun terang ti mana? Geus ngaji ge poho deui. Mohon pada eta ngaos Ibu teh dicatet, dihafalkeun, saminggu mah inget ke lep deui, ngaji deui we. Mata ngaji kudu saumur-umur teh kitu. Mulai mah ka ajengan teh meni eta deui ngaji teh, kadabongana poho deui. Gitu. Jangan mengatakan ka ajengan cerewet we ajengan teh. Hancat eta deui, kadabongana poho deui. Kenapa kita harus belajar ngaderes, ngaji, tukar pikiran, diskusi itu terus-terusan? Karena kita sering lupa. Lain teu apal poho deui eta we lah. Kilap deui. Ya, akhlak Rasulullah itu harus dipelajari. Harus dipelajari. Satu lagi Ibu, akhlak Rasulullah. Dalam Al-Quran, karena akhlak Rasulullah itu dalam Al-Quran. Dalam hadis dijelaskan, panjang lebar. Salah satunya firman Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Ini akhlak Rasulullah. Fabima min rahmatin minallah. Allah. Kalau tidak karena rahmat Allah,
Lintalahum, kamu karena rahmat Allah, lintalahum, kamu lembut. Lembut. Ibu pernah ngawas ilmu tajwid aya madlinnya. Madlinnya mad lembut. Maliki yaumiddin. Ngaosna yaumiddin. Ulah maca Fatihah maliki yaumiddin. Lepat, lain lembut sama heuras. Ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Mad lembut, lentur. Lintalahum, kamu lembut terhadap mereka, masyarakat Arab. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu keras kepala, seandainya kamu kasar, lan faddu min haulik, mereka akan lari kabur. Bakal kabur. Maka prinsip dakwah akhlak dalam Islam itu salah satunya akhlak Rasulullah kelembutan. Kelembutan. Dalam kelembutan itu adalah ada kebaikan. Dalam kekerasan itu pasti di situ ada keburukan. Tidak ada kelembutan kecuali di situ ada kebaikan, dan tidak ada kekerasan kecuali di situ ada keburukan. Akhlak Rasulullah SAW itu lembut, tutur katanya menyejukkan. Orang melihat wajahnya saja orang yang bingung jadi senang. Nusok ngaos berjanji di bai, dina albar janji, sering dilakukan ku ibu-ibunya. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain. Barang siapa yang melihat wajah Rasulullah, man ra'a wajhaka yas'ad, maka orang akan gembira. Upami ibu nuju bingung, bapak ada kesusahan, kalau dulu kita jadi sahabat, bertemu melihat wajah Rasulullah, maka seketika kebingungan itu hilang. Baru melihat wajahnya Rasulullah, orang sudah hilang kesusahan kebingungannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW wajahnya wajah yang berseri-seri, memancarkan nur cahaya Allah. Gitu. Pan di urang mah aya di urang. Jelema bingung susah ngobrol jeung tetangga. Balikna teh lain leungit, kalah namahan ka susah. Ngobrol kan susah, sarua kuring keur susah ya teh. Gitu. Kalah namahan nyeri sirah balik ka imah teh. Lain leungit ka susah teh. Ngobrol teh kalah namahan ka susah. Rasulullah itu berusaha tutur katanya, ucapannya, percakapannya, wajahnya menampakkan sehingga menghilangkan kebingungan, kesusahan orang lain. Allahu Akbar. Lintalahum. Kelembutan Rasulullah. Tidak kasar. Tindakan Rasulullah itu lembut. Contoh. Ada orang Yahudi, data apal Yahudi tata krama etika Islam. Sangeunah nawe asup ka masjid we di mana wae, Bu? Orang Yahudi. Labat ka masjid we kencing. Atau sahabat pada marah. Digaplok sia ku aing. Diteungel sia ku aing. Aing mah pedang oge. Sumbing Rasulullah. Naon itu naon itu? Iya Rasulullah jelema teu sopan. Saha Yahudi. Kunaon kitu? Nya ngawer ieu. Kiih di masjid, kencing di masjid. Teu sopan jelema teh. Digampleng tong kitu. Kata Rasulullah, ambil air. Ambil air ya Rasulullah. Naon banjur si Yahudina lain. Nyata air kencingnya banjur. Ambil air banjur. Selesai udah. Kata Rasulullah, enggak saya selesai mah. Jeung main gambleng heula. Jeung main teungeul sagarupa jeung anu mau pedang sagarupa. Nah sok riweuh jeung maka mau pedang jeung ditampiling sagarupa. Menyelesaikan masalah itu dengan sederhana Rasulullah. Aya jelema kencing banjur selesai kan. Urang pancan babolotot macan eureun gitu.
Tebaleng sia cenah. Atuh hati-hati atuh. Wah, sarua keluar. Itulah akhlak Rasulullah. Menyelesaikan masalah dengan tidak menambah masalah. Pertama eta nya pegadaiannya. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Di Rasulullah itu tidak menambah masalah. Urang ge teh urang nurut tan diajar, Bu. Da abdi kita can tiasa. Kita belajar sedikit-sedikit. Di Madinah, Bu, ada pasar. Dulu di pojokan pasar aya jalmi anu barang penta. Barang main, pengemis. Ye. Buta, teu ningal. Agamana sanes muslim, tapi Yahudi. Orang Yahudi buta, pengemis. Ya. Rasulullah tahu. Itu orang Yahudi, buta lagi, mengemis. Tetapi mulutnya kasar. Si Yahudi itu. Salah satunya kekasarannya mencibir Rasulullah, memaki Rasulullah. Saha cenah Muhammad teh? Ulun apalun. Saha cenah Muhammad teh? Teu bener cenah Muhammad teh. Gitu. Aya nabi di mana cenah eta? Yahudi teh gitu teh. Dia pengemis, buta, memaki-maki Rasulullah. Rasulullah tanpa diketahui suaranya oleh si pengemis ini membawa makanan. Dan makanan itu dilembutkan oleh Rasulullah. Dilembutkan. Dan disuapin oleh Rasulullah. Tiap pagi tanpa satu kata pun keluar. Si Yahudi pengemis begitu nikmatnya merasakan makanan yang dilumatkan, dilembutkan oleh Rasulullah. Tiap hari begitu. Aya moal gitu, Bu. Jelema nyarekan ka urang. Wani urang nyuapin. Disuapan ben ku Enrin nya. Mun akhlak teu sae pada teh. Modar sia, pan gitu. Mun padahal teu sae. Rasulullah mensuapi. Allahu akbar. Menyuapi Rasulullah. Padahal memaki Rasulullah. Dan dilembutkan. Selang beberapa lama Rasulullah wafat, meninggal. Dan sahabat Abu Bakar melihat. Meninggal. Tiap pagi Rasulullah datang hanya untuk memberikan suapan makanan kepada si pengemis Yahudi buta yang mencibir, memaki, menghina Rasulullah. Abu Bakar ingin berusaha mengikuti Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal. Saya akan melanjutkan akhlak Rasulullah yang baik ini. Abu Bakar pun sama. Memberikan makanan. Tapi malah dibentak-bentak. Saha cenah ieu teh, siapa ini yang mau memberikan makan saya? Beda ini. Kasar ini. Biasanya saya mengunyah langsung, tidak mengunyah lama saya mengunyahnya. Kenapa? Kan dilembutkan dulu. Ya. Siapa ini? Kata Sayyidina Abu Bakar, memang benar. Yang memberikan suapan hari ini bukan yang kemarin. Siapa yang kemarin? Orang yang kemarin yang biasa menyuapi kamu tiap pagi. Orangnya sudah meninggal. Siapa dia itu? Orangnya adalah orang yang sering kamu hina, caci maki. Siapa itu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah meninggal orang. Pantesan beda katanya. Saya mengunyah begitu mudah. Kenapa? Karena dilumatkan, dihancurkan dulu makanan itu. Tapi ini kasar. Si Yahudi meneteskan air mata. Saya sudah melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Saya sudah melakukan perbuatan yang dosa, yang buruk. Kenapa? Saya memaki-maki Muhammad, sementara Muhammad itu adalah orang yang sayang pada saya. Saksikan wahai Abu Bakar, saya mengikuti agama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Si Yahudi masuk Islam.
Kenapa? Karena kelembutan sikap Rasulullah yang luar biasa. Tidak mendendam, tidak membalas orang yang berbuat jahat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu kanggo urang Bapak Ibu, menjadi amal urang diajar, kita belajar semua